Satu, pengertian, faktor pendorong, dan faktor penghambat kerjasama. Tiap negara tentu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan sosial, politik ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dalam melakukan kerjasama antar negara. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan dua negara atau lebih demi mencapai kesepakatan. A. Faktor pendorong. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya alam di setiap negara ASEAN juga menghasilkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pangan ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand. 2. Kesamaan wilayah kondisi geografis. Beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. B. Faktor penghambat. 1. Perbedaan ideologi negara. Ada beberapa negara yang tidak membuka dirinya terhadap negara lain. Oleh sebab itu, negara tersebut tidak bisa bekerja sama dengan negara lain. 2. Konflik dan peperangan. Konflik yang terjadi dalam dua negara atau lebih memunculkan perselisihan, pertikaian, dan perpecahan di antara dua pihak negara. Hal itu mengganggu kestabilan negara sehingga akan menghambat kerjasama. 3. Kebijakan protektif. Kebijakan protektif adalah kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapat hasil pertanian di dalam negerinya. 4. Perbedaan kepentingan tiap negara. Tidak semua negara memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama. Ada beberapa negara yang tidak membuka dirinya terhadap negara lain. 2. Bentuk-bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. A. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerukunan dan kemajuan bersama dapat tercipta dari kerjasama antar negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh Committee on Social Development. Salah satu kerjasama di bidang sosial dan budaya adalah pertukaran budaya dan seni. Selain itu juga pengembangan sumber daya manusia. B. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOPFAN, persahabatan dan kerjasama, dan kawasan bebas senjata nuklir. Kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Salah satu contoh kerjasama politik dan keamanan adalah pertemuan para menteri pertahanan. Tujuannya adalah mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. C. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh kerjasama dalam bidang pendidikan adalah penawaran beasiswa dan olimpiade. 3. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. A. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi. Pada tahun 2015, ASEAN membentuk pasar tunggal bernama Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana sebuah negara dapat menjual barang atau jasa dengan mudah kepada anggota lain. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa,
tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Kondisi ini dapat membuka peluang pekerja asing untuk mengisi negara yang kekurangan sumber daya manusia. Pembukaan area ini membawa manfaat yang besar. Salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja baru. Namun, banyak perusahaan yang kurang puas karena kurangnya keterampilan pegawainya. B. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga. ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima pengungsi tersebut. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. C. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Seiring dengan berjalannya waktu, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami banyak kemajuan. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan ASEAN sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan. 1. Festival Budaya ASEAN. Pada tanggal 29 Juni 2013, Festival Budaya ASEAN digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 9 negara. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN. 2. Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Perkemahan ini diikuti oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini sudah pernah dilakukan pada tahun 2010 di Sambas, tahun 2012 di Makassar, dan tahun 2017 di Siak. Tujuan dari perkemahan ini adalah untuk meningkatkan wawasan tentang budaya bangsa serumpun. Kegiatan ini dapat memperkuat tali silaturahmi dan juga memperkenalkan budaya daerah sebagai tujuan pariwisata. D. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Perubahan dan interaksi antar negara juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. 1. Sengketa perbatasan wilayah. Sengketa perebutan wilayah adalah mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah yang menimbulkan konflik antar negara. Pulau Sipadan dan Ligitan yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia diklaim milik Malaysia. Hal ini dapat pelajaran bahwa Indonesia harus lebih tertib dan tegas dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau luar. 2. Pekerja migran. Pekerja migran semakin banyak dengan berkembangnya globalisasi. Negara asal dan tujuan harus membuat aturan sesuai kesepakatan. Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun terkait penempatan kerja dan upah yang diberikan. E. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Mengakses informasi bagi pelajar sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah Indonesia berupaya melakukan perubahan dalam sistem pendidikan. Contohnya adalah meningkatkan mutu pendidik melalui proses sertifikat, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji, dan kesejahteraan pendidik. 4. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN terbagi menjadi 3 pilar. 3 pilar tersebut adalah kerjasama dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Meningkatkan kerjasama antar negara memerlukan dorongan, antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, kekitaan, saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial. Dalam pilar sosial budaya, ASEAN akan mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memperkuat daya saing kawasan, ASEAN berkomitmen meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Dalam pilar politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Intinya adalah masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing, dan lain-lain. Dalam pilar ekonomi, Indonesia memiliki produk kreatif yang memiliki daya saing cukup bagus dan pertumbuhan yang tinggi. Koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi.